Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas tentang fungsi atau pemetaan. Sebelum kita membahas materi, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Ayu Andira Risnawati. Pemateri kedua adalah Ayu Andaru Risnawati dan pemateri ketiga adalah Nurul Alfiah Assalamah. Untuk materi pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang definisi pemetaan atau fungsi. Misalkan himpunan A dan himpunan B, keduanya himpunan tak kosong. Fungsi F dari himpunan A dan himpunan B adalah suatu aturan yang mengkaitkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Fungsi F dari himpunan A ke himpunan B dapat ditulis fungsi F memetakan dari himpunan A ke himpunan B. Jadi penulisan untuk lambang fungsi bisa seperti ini. Yang artinya fungsi F dia memetakan dari himpunan A menuju ke himpunan B. Himpunan A yang ada di pengertian yang ada di sini. Himpunan A pada definisi disebut domain atau daerah asal dari F dan himpunan B disebut kodomain daerah kawan dari F. Jika A anggota himpunan A dikaitkan dengan B anggota himpunan B, ditulis dengan FA sama dengan B. B disebut peta atau imek dari A oleh F, atau B adalah peta dari A. Dan A disebut prapeta dari B oleh F, atau A adalah prapeta dari B. Dapat ditulis A sama dengan F inverse B. FA sama dengan FA di mana A anggota himpunan A disebut peta himpunan A oleh F. Aturan fungsi F disebut aturan rumus pengkaitan, disingkat dengan pengkaitan atau aturan fungsi. Aturan pengkaitan ini bisa dilambangkan jika untuk aturan fungsi tadi lambangnya seperti ini, di mana A ini adalah domainnya, ini kodomainnya, di mana semisal ada A anggota himpunan A dan B anggota himpunan B, maka B ini anggota himpunan B disebut peta dari A oleh F, sedangkan untuk A disebut prapeta dari B. Dengan untuk pengkaitan dilambangkan seperti ini. Berdasarkan definisi di atas, definisi fungsi dapat ditulis ini tadi di slide yang pertama. Suatu fungsi jika dan hanya jika untuk setiap A anggota himpunan A terdapat satu dan hanya satu B anggota himpunan B, sehingga FA sama dengan B. Juga berarti jika terdapat B, C anggota himpunan B, sehingga FA sama dengan B dan FA sama dengan C, maka B sama dengan C. Dalam penulisan definisi ungkapan jika dan hanya jika, biasanya hanya ditulis jika. Definisi fungsi F dari A ke B lazimnya ditulis sebagai F memetakan himpunan A menuju ke himpunan B atau F memetakan A ke B. Suatu fungsi jika untuk setiap A anggota himpunan A terdapat satu dan hanya satu B anggota B sehingga FA sama dengan B. Untuk memeriksa apakah fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B adalah suatu fungsi, ambil X, Y anggota A sehingga X sama dengan Y dan tunjukkan bahwa Fx sama dengan Fy. Jadi ketika kita hendak mengetahui apakah untuk memeriksa itu suatu fungsi atau tidak, maka caranya adalah mengambil sembarang Xy itu elemen A atau anggota himpunan A, sehingga nanti didapatkan X sama dengan Y dan Fx sama dengan Fy. Ketika dua syarat ini terpenuhi, maka dia bisa dikatakan suatu fungsi. Untuk contohnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memberikan contoh. Untuk contoh yang pertama, jika himpunan A yang beranggotakan X, Y, dan Z dan himpunan B yang beranggotakan 1, 2, 3, diagram panahnya ditunjukkan pada gambar
titik 1 dan titik 2, manakah yang merupakan pemetaan? Untuk gambar yang pertama, alfa yang didefinisikan oleh alfa X sama dengan 2, alfa Y sama dengan 1, dan alfa Z sama dengan 3 adalah merupakan pemetaan karena anggota himpunan A semuanya memiliki pasangan tepat 1 di B. Dan untuk gambar yang kedua, bukan merupakan pemetaan karena dua alasan. Untuk yang alasan yang pertama, elemen X yang merupakan anggota himpunan A dipasangkan dua elemen di B. Sedangkan alasan yang kedua adalah ada elemen di A yaitu Y yang tidak mempunyai pasangan di B. Untuk contoh yang kedua yaitu buat pengaitan, diberikan fungsi psi dari R ke R positif dan X dikaitkan dengan E pangkat X. Pengertian ini mendefinisikan fungsi, sebab setiap X, Y elemen R dengan X sama dengan Y memberikan psi X sama dengan E pangkat X sama dengan E pangkat Y sama dengan psi Y. Untuk contoh yang ketiga, didefinisikan fungsi F dari Z ke Z dengan aturan pengaitan Fz sama dengan 2Z plus 1 dengan lambang ditulis Fz ke Z. Z dikaitkan 2Z plus 1. Pengaitan F ini juga fungsi. Buktinya, ambil sebarang X, Y elemen Z dengan X sama dengan Y, maka Fx sama dengan 2X plus 1. Sedangkan Fy sama dengan 2Y plus 1. Sebab X sama dengan Y, jadi Fx sama dengan Fy. Oleh karena itu, F suatu fungsi. Selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis fungsi. Jadi di sini kita akan membahas apa saja itu jenis fungsi setelah kita tahu definisi fungsi. Yang pertama, jenis fungsi satu-satu atau injektif. Yang kedua, fungsi pada atau surjektif. Dan yang terakhir adalah fungsi korespondensi satu-satu atau bijektif. Kita langsung saja ke yang pertama, yaitu fungsi satu-satu injektif, di mana fungsi A memetakan B disebut fungsi satu-satu atau injektif jika A1 tidak sama dengan A2 di A, F1 tidak sama dengan F2 di B, pernyataan di atas setara dengan A1 sama dengan FA2, maka A1 sama dengan A2. Jadi fungsi injektif ini dia adalah fungsi yang dimana anggota B mempunyai pasangan di A, pasangan tersebut hanya satu. Jadi di anggota B ini dia hanya memiliki pasangan maksimal satu dari A. Dia tidak di injektif ini B tidak ada yang berpasangan dua, tapi ada yang tetap boleh ada yang tidak mempunyai pasangan asalkan tidak melebihi satu. Jadi di B ini memiliki pasangan satu dari A atau tidak punya pasangan. Lanjut ke fungsi pada atau surjektif, di mana fungsi A memetakan B disebut fungsi pada atau surjektif jika untuk setiap B elemen B terdapat A elemen A sehingga berlaku B sama dengan FA. Nah, untuk surjektif ini adalah semua anggota B dia memiliki pasangan di A, tapi tidak boleh di surjektif ini ada yang memiliki dua pasangan. Syaratnya dia harus memiliki pasangan di A. Itu untuk surjektif. Dan yang terakhir yaitu fungsi korespondensi satu-satu atau bijektif. Pengertiannya, fungsi A memetakan B disebut fungsi korespondensi satu-satu atau bijektif jika fungsi tersebut surjektif
sekaligus injektif. Jadi ini perpaduan dua jenis fungsi surjektif dan injektif. Kalau surjektif tadi kan di B dia harus memiliki pasangan. Kalau injektif dia pasangannya harus satu-satu. Jadi perpaduan dari surjektif dan injektif. Jadi di B ini dia memiliki tepat satu pasangan dan tidak ada pasangan yang memiliki tidak ada anggota yang memiliki dua pasangan atau tidak memiliki pasangan. Itu untuk dijektif. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.